Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rusulah Muhammadin bin Abdillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna ila syi'ta sahla. Sahilana umurana ya Allah ya arhamar rahimin. Jamaah sekalian Allah muliakan, santri-santri Al-Fatih, begitupun yang offline maupun online, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan di dunia dan di akhirat. Pertama, bersyukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada siang hari ini di hari Ahad kita bisa bermajlis ilmu kembali, ya. Harapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, karena nanti yang datang di majlis ilmu itu bermacam-macam. Ada yang niatnya betul-betul ingin menuntut ilmu, ada yang niatnya lah karena gak enak lah ayo kita hadir, karena kepaksa, karena malu, atau karena memang tidak ada pilihan, ya sudahlah ikut saja. Tapi coba bagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya barang siapa yang dia bermajlis ilmu, ya, dia berkumpul, ya, di salah satu rumah Allah, kemudian apa? Wa yatadarasuna bainahum, yaqra'una yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Ia membaca dan mempelajari kitab Allah, dan kemudian dia saling mempelajari antara satu dengan yang lain, maka illa nazalathumus sakinah, akan mendapat ketenangan. Wa khafathumul malaikah, yang kedua akan dinaungi para malaikat. Wa khasyiathumur rahmah, dan kemudian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang hadir ke majelis taklim maka diberikan sifat rahmat dan kasih sayang. Yang terakhir, wa dzakarahumullahu fima indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama kita di langit sana, ya. Nama kita disebut oleh Allah karena kita berada di majelis taklim. Bukan hanya Allah, begitupun dengan penduduk langit di atas sana, ya. Maka barang siapa yang sering hadir ke majelis taklim itu nanti akan masyhurun fis sama, akan terkenal di langit. Banyak sekali orang majhulun fil ard, ya, dia tidak terkenal di dunia, di bumi ini, tetapi masyhurun fis sama, terkenal di langit. Jangan sampai hanya terkenalnya di dunia saja, di bumi saja, tetapi di langit siapa ini? Saya tidak kenal ini siapa ini? Nah, ini naudzubillahi min dzalik. Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita membahas kitab Minhajul Muslim, pedoman atau ensiklopedi Muslim, ya, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazair dari Jazair, mengenai bab tentang niat, bab tentang niat. Apa sih pentingnya niat dalam amal soleh? Pentingnya niat dalam beramal itu apa? Apa sih urgensinya kita harus memikirkan niat sebelum kita beramal? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ada ibtila, agar apa? Agar kita dites sama Allah, dilihat oleh Allah ahsanu amala. Apa itu ahsanu amala? Ulama menafsirkan akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas amalnya dan yang paling benar amalnya. Jadi kalau orang mau baik amalnya, dilihat itu dua, dia ikhlas dan dia sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Kita bacakan. Yu'minul muslim bi khatratis sa'nil niyyati. Itu seorang muslim setidaknya harus memperhatikan, mengkhawatirkan tentang niat, kemauan untuk berniat ini. Wa ahammiyatiha, dan urgensinya juga niat ini lisairi a'malihi diniyah wa dunyawiyah. Pentingnya untuk seluruh amal kita yang kita lakukan, baik amal-amal yang kita lakukan bersifat agamis atau din ini,
sholat, zakat, puasa, ataupun amalan-amalan tentang dunia kita. Amalan-amalan mubah seperti makan, tidur. Kalau cuma asal makan, asal tidur, asal istirahat saja, itu tidak bernilai pahala. Tapi bagaimana agar makannya kita dan istirahatnya kita bernilai pahala? Baca doa. Yang pertama berarti niat untuk mencari ridha Allah. Kemudian bagaimana cara tidurnya Rasulullah kita ikuti. Nah, itu insya Allah dapat pahala. Idza jami'ul a'mali tatakayyafu biha. Setiap amal itu nanti sesuai dengan bagaimana niatnya. Wa takunu bihasbiha fataqwa wa tad'uf. Jadi nanti amal itu juga selain tergantung niat juga akan memperkuat amal atau memperlemah amal. Kalau niatnya setengah-setengah, kalau niatnya sedikit, gak sungguh-sungguh, ya dia akan melemah. Tapi kalau niatnya kuat, bismillah, ya, ingat Allahnya tajam, zikirnya kuat, memperbaiki niatnya setiap waktu, nanti insya Allah amalnya juga kuat, amalnya istiqomah, continue. Wa tasihhu wa tafsadu taba'an laha. Dan dengan amal ini, dengan niat ini, amal bisa sempurna, bisa jadi benar dan juga bisa jadi rusak, tergantung niatnya. Wa imanul muslim hada bidaruratin niyyati li kulli a'mal. Dan setiap muslim harus meyakini dengan imannya bahwasanya harus merawat niat ini, harus mengetahui pentingnya merawat niat ini li kulli a'mal, setiap amal soleh, ya. Wa wujubi islahiha, dan selain dirawat juga harus diperbaiki. Ada orang niatnya sudah bagus, ya, tapi di tengah jalan rusak, rapih bajunya, sudah mau ke masjid, mungkin yang laki-laki, bapak-bapak misalnya, nyampe tengah jalan ada orang, ayo kita nonton sepak bola. Enggak, saya mau ke masjid, tiketnya saya yang bayar. Ayolah boleh. Nah, itu juga gak kuat niatnya di awal, ya. Ayo kita main kemana gitu, ya. Enggak, saya mau ngaji. Nah, nanti saya bayarin yuk. Alhamdulillah gitu. Nah, ini juga niatnya gagal, gak lurus lagi. Atau memang sudah kita tancapkan niat untuk Allah, ternyata karena ada orang lain yang melihat, kita niatnya untuk orang lain. Naudzubillahi min dzalik. Mustamadun awwalan, yang disandarkan pertama itu min qaulillahi ta'ala, yaitu dengan perkataan Allah, firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa. Itu surat Al-Bayyinah ayat 5. Bahwasanya Allah perintahkan kita semua untuk beribadah hanya kepada Allah. Tujuannya, ghayahnya hanya kepada Allah. Mukhlisin itu adalah orang yang ikhlas, khalis. Apa artinya ikhlas? Nah, artinya ikhlas itu murni. Ini alma khalis, air yang jernih, murni. Belum ada kecampur satu tetes hal-hal yang merubah warnanya, yang merubah baunya, murni. Ya. Jadi khalis itu murni, tidak tercampur dengan satu atau sesuatu apapun. Wadhkur fil kitab Musa, dalam surat Maryam, innahu kana mukhlasa wa kana rasulan nabiyya. Jadi Nabi Musa itu terkenal dengan ikhlasnya, dan selain itu ia ditunjuk sebagai nabi dan sebagai rasul. Syarat jadi nabi, jadi rasul, jadi orang soleh, ikhlas sunninya, ya. Dan juga ada pada firman Allah di tempat yang lain, qul inni umirtu an a'budallah mukhlishal lahuddin. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 11 dijelaskan, katakanlah sesungguhnya Rasulullah SAW diperintahkan, begitupun umatnya juga kita semua diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Wasanian, dan yang kedua, min qaulihil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari sabda Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu binniyat, tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim muttafaqun alaih.
Wa innama likulli imri'in ma nawa. Karena memang setiap amal itu nanti dinilai dengan niatnya. Apa niatnya dia, ya itulah nanti balasan amalnya itu. Niatnya baik, ya amalnya insyaallah di sisi Allah baik. Niatnya jelek, ya jelek lah. Ya. Kalau kita lanjutkan, wa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kana hijratuhu lid dunya yusifuha aw imra'atin yang kifuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, Allah hantarkan ini, yang mendapat ridho Allah dan Rasulnya. Tapi kalau tujuannya untuk dunia atau perempuan di kampungnya, nah, bunga kembang desa, apa? Putri kembang desa yang sudah menunggu lama tidak pulang. Nah, kita menanti-nantikan. Itu nanti hijrahnya untuk itu, ya. Maksudnya adalah kalau kita melakukan sesuatu karena Allah dan Rasulnya, insya Allah. Wa qul i'malu fasyarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturadduna ila alimul ghaibi wasyahadah. Jadi tenang saja, sudah beramal, kalian beramal, insya Allah Allah pasti lihat, Nabi kita pasti lihat, dan orang mukmin juga akan lihat amal kita. Tidak usah pingin riak dilihat orang, ya. Atau juga dengan sabda yang lain ini, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hadis riwayat Imam Muslim dan ada juga di Musnad Imam Ahmad. Allah tidak melihat dari apa-apa bentuk rupa kita, penampilan kita, yang mancung, yang pesek, yang hitam, yang putih, yang tinggi, yang pendek, yang kurus, yang gemuk, tidak. Tetapi begitu pun dengan harta kita Allah tidak melihat, tetapi Allah melihat apa? Qulub, hati dan amal. Ya. Hati itu apa maksudnya? Fanadharu ilal qulub wa nadharun ilan niyyah. Ya, maka ketika melihat kepada qulub, kepada hati, maka lihatlah kepada niatnya. Idzin niyatu hiya al-ba'itsu 'alal 'amal. Karena niat ini dapat membangkitkan amal. Wadafi'u ilaihi, dan menjaga serta memotivasi agar kita tetap teguh dan istiqomah dalam amal itu. Ya, begitu pula dengan hadis, ya, di sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man hamma bihasanatin wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang sudah memiliki keinginan dan kemauan atau niat yang kokoh untuk melaksanakan satu kebaikan, tapi kita tidak sempat atau kita tidak qadarullah bisa melakukan amal itu, maka sudah dinilai mendapatkan kebaikan atau pahala. Ya, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Niat saja sudah dapat kebaikan, pas dikerjakan maka dilipatkan menjadi 10 kali lipat. Kalau keburukan, ya dia hanya dapat sebagaimana apa yang telah dia kerjakan saja. Wa bi mujarradi al-hammi as-salih, ya, dengan yang dimaksud dengan ham, kemauan untuk melaksanakan amal soleh, kana al-amalu salihan yathbutu bihi al-ajru wa tahsulu bihi al-mathubah. Jadi sudah ketika kita menetapkan niat yang baik, maka disitulah sudah ditetapkan ajar atau pahala, dan sudah mencapai daripada apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pahala itu. Wa dzalika li fadilatin niyyati salihah. Itulah keutamaan daripada niat yang baik. An-nasu arba'ah. Manusia itu ada 4. Yang pertama, rajulun atahu Allahu 'azza wa jalla ilman wa malan fa huwa ya'malu bi ilmihi fi malihi. Yaitu orang yang diberikan ilmu dan juga diberikan harta. Jadi orang ini pinter, soleh, dan dia punya harta, kaya. Tetapi hartanya dia kelola dengan ilmunya. Sebagian disedekahkan, sebagian diberikan yang berhak atasnya, sebagian yang lain bisa dimakan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu rajulun, ya, seorang laki-laki yang berkata, lau atani Allahu ta'ala misla ma atahu Allah la'amiltu kama amil. Ketika saya diberi sesuatu seperti yang pertama, maka aku akan ikut melakukan apa yang dilakukan seperti laki-laki yang pertama. Jadi yang kedua, nggak dikasih ilmu, nggak dikasih harta, tapi punya keinginan, kalau saya dikasih ilmu dan saya dikasih harta, maka saya ingin melakukan apa yang dilakukan seperti yang pertama.
Maka seperti apa? Fahuma fi ajrin sawa. Maka keduanya mendapatkan pahala yang sama, walaupun yang ini belum mampu. Laki-laki yang ketiga, ya, rajulun atahu Allahu malan wa lam ya'tihi ilman wa huwa yakhbitu fi malihi. Yang ketiga adalah laki-laki yang diberikan harta yang banyak tapi tidak diberikan ilmu. Maka dari itu ia menghamburkan hartanya, memfoya-foyakan kekayaannya, ya kan? Gak amanah dengan hartanya itu. Kemudian yang keempat, yaitu laki-laki yang berkata, "Lau atani Allahu misla ma atahu amiltu kama ya'mal." Kalau aku diberikan harta seperti orang ketiga, kalau tadi kan yang kedua pinginnya sama-sama yang pertama, yang keempat ini pinginnya sama yang ketiga. Kalau saya diberikan harta, saya akan berbuat seperti orang yang ketiga, memfoya-foyakan, membelanjakan harta yang gak amanah itu. Maka fahuma fi wizri sawaun. Maka keduanya, orang yang ketiga dan orang yang keempat itu sama-sama mendapatkan dosa. Ya, kalau yang satu dan dua baik, yang ketiga dan yang keempat itu orang yang buruk. Fa usiba dunniyati salihati bisawabil amali salih. Karena ketika kita memiliki dzuniyatin, memiliki niat yang salihah, yang baik, maka otomatis sawab atau pahala itu akan menyertai amalan yang kita lakukan itu. Uzira sahibun niyati. Tapi ketika sudah melenceng daripada perilaku niat ini, perilaku yang buruk, an-niyatil fasidah maksudnya, sahibun niyatil fasidati biwizrin sahibil amalil fasid, maka akan dinilai juga dia ikut dosa karena niatnya yang nggak benar, ya, dan merusak daripada amalnya. Nah, inilah pentingnya daripada menjaga niat. Dan juga ketika Rasulullah SAW sedang pergi, ya, ke Ma'rakah di dalam perang Tabuk, itu sebagian kaum muslimin, ya, inna fil madinati aqwaman, ya, di Madinah itu ada sekelompok orang yang nggak bisa ikut berjihad. Yang sebagian bisa ikut berjihad, sebagian nggak bisa ikut berjihad. Itu apa yang dilakukan? Ya, Rasulullah mengatakan baik yang tidak berjihad sama yang berjihad sama saja pahalanya. Karena apa? Yang tidak berjihad ini sebetulnya mau berjihad, tetapi tidak mampu atau memang belum waktu pemberangkatannya. Karena zaman dulu tuh nggak semuanya, ayo ikut-ikut, enggak. Ada yang memang Rasulullah pilih untuk berjihad, ada yang nggak usah dulu. Sudah 3 bulan, 4 bulan nanti bergantian. Siapa yang mau berjihad, Rasulullah akan pilih siapa yang layak untuk berangkat berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak sedikit cerita-cerita sahabat ya masuk ke rombongan atau pasukannya yang telah disiapkan oleh Rasulullah, kemudian ada yang ketahuan, ada yang tidak, itu karena mereka pingin banget ikut berjihad. Ya, bukan seperti hal yang Allah firmankan, la yastawil qaiduna minal mujahidin. Ya, karena tidak sama orang yang duduk-duduk dengan orang yang berjuang di jalan Allah. Berbeda. Cuma ini bukan orang yang duduk-duduk, mereka pingin berangkat tapi tidak bisa berangkat. Wa makana al-mu'minuna liyunfiru kafah walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Jadi sebagian tidaklah pantas seorang mukmin berangkat semuanya pergi jihad. Maka sebagian mereka, segelintir mereka ada yang menuntut ilmu. Fungsinya apa? Untuk saling belajar, memperingati kaum mereka. Jadi ulama. Ya, supaya apa? Saling melengkapi. Kalau adanya yang belajar, adanya yang mengajar, maka akan ada regenerasi, generasi baru, generasi penghafal Quran baru. Nanti tinggal gantian yang berangkat siapa, yang netap siapa, yang berangkat siapa, yang netap siapa. Nah, kemudian di sini kita diajak melihat hadis Rasulullah SAW. Idal taqal muslimani bisayfaihima, ya. Ketika ada seorang muslim, dua-duanya bawa pedang. Fal qatil wal maqtul finnar. Sedangkan yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh juga masuk neraka. Mereka ini mau saling bunuh, ya. Waqila ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul. Ya memang kalau yang membunuh ini jelas masuk neraka karena sudah membunuh orang. Terus bagaimana dengan yang dibunuh, masa juga masuk neraka? Ya, Rasulullah mengatakan li'annahu arada qatlu sahibihi. Ya karena memang
yang terbunuh ini juga tadinya mau membunuh satunya ini, lawannya ini. Jadi ada niatan mau membunuh saja itu sudah mendapat dosa. Ya. Maka kalau kita lihat di sini ya, ternyata memang al-iradatus sayyi'ah ya, bainal qatil wal maqtul. Jadi ya antara yang membunuh sama yang dibunuh sama-sama menginginkan sesuatu keburukan. Ya, tapi kalau kita lihat kisahnya siapa? Habil dengan Qabil. Ya, lain basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka li'aqtulak. Qabil mau membunuh, Habil enggak melawan. Udah, terserah dah gitu. Saya tidak akan membunuhmu kembali atau melawanmu, tidak, sudah. Maka Habil yang terbunuh. Nah, ini menjaga niat supaya kita tidak berniat dengan niat yang salah. Karena kapan itu menjaga niat? Menjaga niat itu ya di awal, di pertengahan, sampai di akhir. Jaga niat nuntut ilmu ya dari awal berangkat, waktu di majelis, sampai nanti selesai. Jangan sampai dirusak niatnya. Nah, terus jangan juga takut. Takut itu gini, saya nggak mau tahajud lah, takutnya saya disangka ria. Saya nggak mau azan lah, takutnya dibilang saya itu sombong karena suaranya bagus. Nggak boleh. Azan saja, tahajud saja. Nggak boleh meninggalkan amalan karena manusia. Kata Fudail bin Iyad seperti apa? Man tarakal amal li ajlin nas riya. Karena kalau kita meninggalkan amal, kita nggak jadi beramal karena manusia, itu kita sudah riya. Wal amal li ajlin nas syirik. Tetapi kalau kita beramal tujuannya untuk mencari ridho manusia, itu sudah jatuh ke dalam syirik. Maka belajar tetap belajar, kajian tetap kajian, ya. Didik anak tetap didik anak, ya. Berbakti tetap berbakti. Cari ridho Allah, bukan cari ridho manusia. Niat itu tempatnya di mana niat? Di hati. Adapun bagaimana misalnya pertanyaan, kalau diucapkan seperti apa, nawaitu dan lain sebagainya, boleh. Tetapi jangan sampai kita hanya cuma di lisan saja nawaitu saja, niatnya nggak tepat. Ya, nawaitunya sudah lillahi ta'ala, tapi niatnya amplop. Nah, sudah nawaitu lillahi ta'ala, niatnya ijazah. Udah nawaitu lillahi ta'ala lisannya, tapi niatnya anaknya takmir, ya, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi nggak usah, niatnya Allah. Ya. Jadi kalau dilafazkan hanya talafuz bin niyah, hanya melafazkan niat saja. Tapi kalau di hati yang memang harus lebih dahulu ditancapkan. Oh, saya benar-benar mau niat. Itu niat, ya. Nah, kita lihat di sini ada orang yang mempermainkan niatnya, ya. Ada seorang laki-laki, ya, hadis ini di dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya rajul, ya, asdaqa mar'atan sadaqan wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha. Ada seorang laki-laki yang menikahi perempuan, ya, tetapi Allah tahu bahwasanya laki-laki ini hanya mempermainkan si wanita ini saja. Ya, dan laki-laki ini tidak ada keinginan untuk melunasinya. Jadi kalau mahar dalam Islam itu separuh, fanis fuma fortu. Jadi kalau di Indonesia, di tempat kita seluruhnya maharnya 10 juta, kasih 10 juta langsung. Nah, dalam Islam ngasihnya berapa? 5 juta dulu. Nanti habis disetubuhi, malam keberapa terserah, itu baru dilunasi. Jadi kalau semisal orang nikah ngasih mahar separuh, langsung cerai sebelum disetubuhi, maka dia tidak wajib untuk melunasi. Cuma ya kalau di sini kan nikah itu akad langsung tunai, nah gitu ya, seluruhnya langsung dikasih. Ya. Padahal wajibnya adalah separuh. Wajibnya seluruh kapan? Setelah disetubuhi. Nggak tahu malam pertama, kedua, ketiga, terserah. Nah, ini ada orang menikah kepada perempuan,
dia tidak ingin di dalam hatinya, berniat tidak ingin melunasi ini. Ya, bahkan apa? Fagharraha billahi wastahalla farjaha bil batil. Dia menyebut nama Allah, mengagungkan nama Allah, pakai nama Allah agar apa? Dia bisa memainkan kemaluan si perempuan ini. Seenaknya saja dia lakukan itu. Ya, tanpa ada keinginan untuk serius. Nah, ini ya, laki-laki itu ya harus serius ya. Ya, laki Allah yauma yalqahu apa wa zanin, maka nanti di hari kiamat dibangkitkan posisi dia seperti orang yang berzina. Nah, padahal dia zina apa nikah tadi? Nikah. Tapi karena dia dengan maksud mempermainkan si wanita ini, tidak ingin melunasinya, maka apa? Dia jatuhnya apa? Mempermainkan ya zina, dibangkitkan di hari kiamat kelak di hadapan Allah. Karena niat yang buruk tadi. Ya. Maka seperti itu. Ya, laki-laki harus gentle. Laki-laki ya. Jangan kayak apa? Kalau binatang itu buaya itu binatang paling setia ya. Kalau di air, kalau di darat mungkin beda lagi. Ya. Jadi jangan seperti laki-laki ya gentle ya, datangi bapaknya, datangi ibunya ya, minta anaknya. Jangan langsung datangi anaknya, nanti pacaran, nanti dan lain sebagainya. Nanti alasannya macem-macem. Aduh. Nanti udah saling kenal dan saling bersentuhan dan saling yang lainnya. Kalau kecelakaan salah siapa? Entah siapa yang salah itu. Ya. Yang satu nggak bisa jaga, kemudian yang satunya juga nyosor terus kan, repot juga. Laki-laki itu gentle seperti itu ya. Nggak pakai siapkan semuanya, maju jalan. Nah, begitu yang kedua di sini yaitu tentang laki-laki dan min rajulin, yaitu mengutang kepada min rajulin dainan, kepada lelaki yang lain, yaitu sebuah hutang. Wallahu ya'lamu minhu annahu la yuridu ada'ahu ilaihi. Dan Allah tahu banget ini laki-laki cuma ngutang-ngutang saja tanpa mau melunasi atau membayar utang itu. Sini utang, situ utang, sini utang, sini utang. Tanpa ada di dalam hatinya itu niatan untuk membayar utang itu. Fagharrahu billahi wastahalla malahu bil batil. Dan dia menyebut nama Allah, pakai nama Allah agar apa? Dia bisa mempermainkan harta itu. Dah, tolong saya gini dan lain sebagainya. Maka apa? Laki Allah azza wa jalla yauma yalqahu wa huwa sariq. Maka nanti di hari kiamat dia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa dengannya dalam keadaan sebagai pencuri. Dia nyuri apa minjam tadi? Minjam, utang. Tapi karena ada niatan tidak mau mengembalikan, membayar utangnya, maka dia dikelompokkan menjadi orang yang mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u, ya, potong tangannya kalau di dunia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu. Nah, apa hukumannya orang yang berzina? Di dunia. Jadi kalau sudah dihukum dunia, itu insya Allah masuk surga. Tapi kalau belum dihukum di dunia, nah itu nanti dihukumnya di akhirat. Zina ada dua, ada muhsan, ada ghairu muhsan. Muhsan itu apa? Sudah nikah, tapi berzina. Kalau ghairu muhsan, dia belum menikah tapi berzina, beda hukumannya. Kalau yang dia belum menikah kemudian dia berzina, ya mi'atu jaldah. Terus kemudian diasingkan. Misalnya di Jakarta Timur ini ya dibuang, di luar Jakarta sana dibuang. Kalau di kampung dia diusir dari kampungnya. Kalau yang sudah nikah kemudian dia berzina, nah, itu dirajam sampai mati. Rajam itu bikin lubang di tanah, ya kemudian dipendam seluruh tubuhnya, tinggal kepala. Nah, kita buat lingkaran, kita timpuk kepala itu sampai pecah dengan batu sampai mati. Tapi setelah melakukan hukuman itu tadi yang kita sebutkan, itu bisa masuk surga. Tapi kalau lewat nggak dengan hukuman itu, nah maksudnya ke neraka. Karena pernah salah seorang tatkala itu lagi dirajam, darahnya itu ada yang hampir kena, atau bahkan ada yang sudah terkena darah itu. Dan sahabat melihatnya kayak jijik, ini darah seorang pezina. Tapi kata Rasulullah SAW, kita belum tentu lebih baik dari orang ini. Karena apa? Dia mengakui kesalahannya.
Ya. Coba dilihat surat An-Nur, coba Alif dibuka surat An-Nur ayat ke suratun anzalnaha wa faradnaha ayatin bayyinatin lam tadhakkarun, ayat kedua surat An-Nur juz 18. Ya, dibuka surat An-Nur ayat kedua. Az-zaniyatu waz-zani, ayo yang udah 30 juz. Mi'atu jallah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'atu jallah. Wala ta'khudh bihima rafatun fi dinillah. Nah, kemudian ada juga hukuman untuk yang menuduh. Nah, kalau untuk yang menuduh berzina hukumannya berapa kali cambukan? 80. Ya, 80. Jadi kalau zaman dahulu itu tidak ada bilang itu dia berzina, tidak ada. Karena saksinya harus 4. Supaya apa? Supaya jelas gitu. Jadi kalau nuduh doang yang lihat cuma dia sendiri, itu nggak bisa diterima tuduhannya. Walaupun betul-betul ini berzina, kita lihat itu kita nggak bisa laporkan. Karena kalau kita laporkan, kita yang dicambuk 80 kali. Makanya zaman dahulu para pezina di zaman Rasulullah itu mereka mengakui diri, bukan ketawa digerebek gitu, bukan. Tapi apa? Mengakui saya berzina. Dan itu sangat luar biasa ketika Rasul mendapati seorang pezina yang lagi mengandung, itu nanti dulu, bentar, itu masih ada janin. Ya, jangan ditunda hukumannya. Ketika sudah melahirkan, jangan, itu butuh menyusui. Ditunda dulu. Orangnya nggak kabur, orangnya akan melapor lagi setelah selesai sesuai. Ini anak besar, ini butuh kamu, silahkan dirawat dulu. Nah, nanti sudah siap, anak sudah siap, dah, bismillah, ayo kita lakukan hukuman itu. Gitu. Pencuri juga demikian, pencuri potong, teng. Mencuri dengan nisab tertentu, potong, teng. Habis itu apa? Habis tangan kanannya, kaki kirinya potong, teng. Atau tangan kirinya potong, silang, sini, gitu ya. Dipotong, orang mencuri. Nah, sekarang berapa triliun juga nggak diapa-apain. Kalau di Aceh kan gitu ya, ada hukuman. Ya. Jadi karena apa? Mencuri dan berzina itu termasuk dosa besar. Ya. Nah, ini yang luar biasa. Apalagi orang-orang yang memusuhi apa? Rasulullah, wah, itu juga hukumannya luar biasa sekali. Ya. Nah, karena hukuman-hukuman itu yang belum direalisasikan di Indonesia, jadi banyaknya terjadi dua kriminal itu, yang satu berzina di mana-mana, ya kan? Yang satu mencuri, ya. Alasannya dengan kata yang baik, korupsi, padahal maling gitu ya, lebih bagus. Berzina kan kasar, mungkin akhirnya bahasanya dibagusin ya. Ya mungkin apa, berbuat tidak seonoh atau apa itu. Padahal ya zina gitu aja. Selingkuh kan gitu bahasanya, selingkuh. Zina gitu kan lebih bagus bahasanya. Seorang ini telah berzina, nah gitu kan lebih keren. Tapi bahasanya mungkin diperbagus sehingga kayak bukan dosa, dia telah selingkuh dengan ini ya, itu kan padahal itu. Nah, naudzubillahi min dzalik. Nah, itu ya. Jadi ngeri sekali. Kita baru niat keburukan saja, ternyata Allah sudah tahu apa yang kita niatkan. Karena apa? Fa bi niyyatin sayyi'ati, dengan niat yang buruk itu inqalabal mubah, ya, berubah antara hukum ini, pertama ini hukum ini mubah, haraman menjadi yang haram. Wal jaiz mamnu'an, yang tadinya boleh jadi terlarang. Wa makana khaliyan minal haraj asbahada haraj, sesuatu yang tadinya tidak dosa malah jadi dosa karena niat yang buruk. Kullu hadza, setiap ini yu'akkidu ma ya'taqiduhul muslim. Nah, ini menegaskan bahwasanya seorang muslim itu apa? Beriktikad ya, fi hatratin niyat, dan mengkhawatirkan tentang niatnya itu, pentingnya niatnya itu, wa idhami sya'niha, dan besarnya kemauan itu, wa kabiru ahamiyatiha, dan besarnya daripada urgensi menjaga niat itu. Jadi menjaga niat itu bukan hal yang sepele. Ya. Karena apa? Karena dengannya itu falidha huwa
yabni sa'irul a'malihi ala salihin niyati. Maka niat ini fungsinya untuk membangun amal soleh yang kita kerjakan. Itu dengan niat itu, ya. Jangan sampai apa? Amalannya rusak. Nah, idin niyatu ruhul amal wa qawamuhu. Jadi niat itu adalah jiwanya amal, rohnya amal, dan dia sebagai pondasi, menjadi penguat daripada amal kita. Sihatuhu min sihatiha. Kalau niatnya baik, ya insya Allah amalnya baik. Wa fasaduhu min fasadiha. Kalau kita rusak niatnya, maka amal kita juga rusak. Wala amalu biduni niyati sahibuhu mura'in. Maka bisa dikatakan orang yang beramal tanpa niat itu bisa, niat yang benar itu bisa jatuh ke dalam hal yang riya. Ya. Apa itu riya? Ingin dilihat. Riya ingin dilihat. Sum'ah ingin didengar. Ini harus hati-hati, ya. Wa kama ya'taqidul muslim, dan seperti keyakinannya seorang muslim, anna niyata rukunul a'mal wa syartuha. Jadi seorang muslim meyakini bahwasanya niat adalah rukun amal, rukun amal, rukun dari segala amal, ya, amal-amal, dan syaratnya, syarat diterimanya. Jadi diterimanya amal ada dua, apa itu? Niatnya lurus dan ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti Rasulullah SAW. Ya. Wa innahu yara anna niyata laysat mujarrad lafdin bil lisani. Tidak hanya niat itu terletak pada lisan saja, Allahumma nawaitu kada wa kada, niat nawaitu lillahi ta'ala saja, tapi hatinya untuk li apa macam-macam, ya. Wala hiya hadisu nafsin wa hasb, ya. Atau hanya sekedar apa keadaan atau kemauan diri saja, ya sudahlah, nggak apa-apa lah gitu. Tapi niat itu betul-betul harus dibentuk. Bal hiya inbi'atsul qalb, membangkitkan keinginan di dalam hati. Ya. Dan setiap apa? Nahwal amal al-muwafiqi li gharadin sahihin min jalbin naf'in aw daf'in dhurrin halan aw malan. Ya, jadi ada tujuannya. Niat itu ada tujuan baiknya. Mau apa? Bermanfaat, dia bisa melaksanakan ini untuk mendapatkan manfaat atau mencegah kemadharatan, baik itu dilakukan segera maupun nanti, itu diniatkan dengan baik, ya. Dan juga libtigha ridallahu ta'ala, dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sini. Maka makannya kita, istirahatnya kita bisa bernilai pahala kalau kita lurus niatnya. Lalu ada pertanyaan, bisa nggak perbuatan buruk itu menjadi berpahala karena niatnya baik? Ya. Nah, kalau di sini disebutkan tidak bisa. Contohnya seperti apa? Falladhi yaktab syakhsan litadyibi khatiri syakhsin akhar, yaitu kita menghibah syakhsan, seseorang, untuk mencari ridho seseorang yang lain, syakhsin akhar, itu sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, huwa asin lillah taala. Gak bisa kita menyenangkan orang dengan membicarakan orang lain, gak bisa. Tetap akan mendapat asim, yaitu dosa. Ya. La tanfahu niyatuhul hasanah. Mungkin maksud kita baik, ngomongin orang ini gini gitu. Padahal itu hal yang tercela. Walladhi yabniya masjidan limalin haramin wala yusabu alaihi, yaitu membangun masjid dengan apa? Bimalin haram, dengan harta yang haram, maka tidak akan mendapatkan pahala dan yang lain sebagainya, ya. Yang bisa jadi pahala adalah amalan-amalan mubah. Amalan-amalan mubah diluruskan dengan niat yang baik, insya Allah jadi pahala. Apalagi amalan-amalan soleh dengan niat yang baik diberkali lipat-lipatkan pahalanya, ya. Tapi kalau amalan jelek, mencuri, wah saya mau mencuri tapi nanti hasil curiannya mau bagi-bagi dengan fakir miskin. Saya targetnya mencuri orang yang kaya. Akhirnya kita mencuri harta orang yang kaya dengan niat apa? Mengasihi atau memberi orang-orang yang miskin ini harta. Salah apa benar itu?
Ya, salah. Walaupun niatnya karena mencuri adalah sesuatu yang haram. Nah, ini tidak boleh, ya. Tidak bisa. Jadi yang bisa, ya di sini lihat, la yanqalibu bi niyyati salihati ta'atan illa ma kana mubahan. Yang bisa diniati dengan niat yang baik dan ketaatan itu kecuali hal-hal yang mubah saja, itu bisa. Ya, tapi kalau hal-hal yang nggak boleh, ya nggak bisa. Ya sudah haram, memang haram sudah. Ya, nah apalagi perbuatan baik. Maka dari sini niatkan segala hal, kita ikhlaskan untuk Allah Ta'ala, dan perhatikan seorang muslim apa yang diniatkan sebelum beramal. Ada sebagian orang minum air, bismillah misalnya, udah minum doang. Ada sebagian orang menghilangkan dahaga. Ada sebagian orang, ya Allah saya minum biar saya tidak haus. Ketika saya nggak haus, saya bisa ngaji banyak. Ketika saya nggak haus, saya bisa beribadah. Ketika saya nggak haus, saya bisa berdakwah. Ketika saya nggak haus, dan lain sebagainya. Nah, itu niatnya akan beda-beda. Dan setiap amal di sisi Allah akan berbeda-beda. Allah melihatnya, oh ini begini, 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 beda. Ya, nggak sama. Ya. Nah, kalau misalnya niatnya dari awal sudah nggak ada, atau bahkan niatnya jelek, wah itu nanti jadi masalah amalnya. Amalnya jadi rusak. Nah, makanya sertailah perbuatan baik, sertailah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Misalnya kita luput nih, aduh, melakukan kemaksiatan, langsung kita rubah niat kita dengan niat yang baik. Oh, mau mencuri nih, ya. Oh, tapi ingat Allah. Nah, insya Allah ketika kita sudah dilihat Allah ini mau melakukan keburukan, sudah ada sisi negatifnya, tatkala kita tidak jadi, insya Allah kita mendapatkan pahala karena kita meninggalkan keburukan. Tadinya sudah ada peluang nih mau mencuri nih. Nah, karena kan mencuri bukan hanya dari niat pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Nah, mau mencuri, aduh ya Allah, saya ingat Allah, nggak jadi. Tadinya sudah ada sisi negatif kita mau mencuri, tapi giliran sudah ingat sama Allah, nah, kita meninggalkan itu, maksiat itu, dosa itu karena Allah Subhanahu, bukan karena ketahuan. Kalau karena ketahuan kan kita meninggalkan perbuatan itu karena memang ada orang, ya. Tapi karena kita sadar, nah itu. Karena apa? Kalau orang yang selalu berniat baik, niatnya baik, insya Allah sedikit dia melakukan keburukan itu sedikit. Emang ada orang mencuri atau apa mau berzina nawa itu dulu, ya Allah saya berniat untuk berzina kali ini, nggak bisa gitu. Mesti dia karena setan, karena apa, tahu-tahu ya Allah kok kebelabasan kayak gitu misalnya. Ya. La yasnizani hina yasni wa huwa mu'min. La yasyrik syarik hina yasyrik wa huwa mu'min. Tidak bisa disebutkan orang yang berzina itu beriman ketika dia sedang berzina. Dia sedang berzinanya dia lagi nggak beriman. Nah, kalau dia beriman, dia nggak mungkin berzina. Nah, nanti kalau sudah selesai, pusing mikir biaya lahiran atau gimana, tanggung jawabnya, baru dia, aduh ya Allah, itu baru ada iman lagi tuh. Pas lagi zinanya ya nggak beriman dia. La yasyrik syarik hina yasyrik wa huwa mu'min. Tidak bisa dikatakan dia orang yang beriman kalau lagi mencuri nih, lagi mencuri, lagi ngambil ini, nggak lagi beriman dia. Nah, pas sudah ketangkep, masuk pondok, sel, nah nanti baru, oh iya, ada baru nyesel, itu imannya baru ada lagi, ya. Nah, jadi pas nyuri ya, maka dari itu orang yang beriman akan selalu menjaga niatnya. Karena orang yang selalu menjaga niatnya dalam semua amal soleh, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ya ada jalan aja lah, hidup mah begini aja, nah itu nilainya kurang tuh, berkurang sedikit. Allah saya ngaji ikut ngaji saja, lah saya nuntut ilmu ikut nuntut ilmu saja, kurang tuh dikit. Tapi kalau bismillah saya nuntut ilmu, saya akan berdakwah kepada keluarga saya, akan mencerahkan umat, akan menjadi orang yang terdepan dalam menyampaikan kebenaran, wah itu pahalanya masya Allah tuh, dari niatnya saja udah besar. Nyampe sini tidur, waduh, turun lagi tuh pahalanya. Kalau nyampe rumah udah paling kenceng gitu ya, Allahu Akbar, mau rajin, mau khataman, insya Allah 1 tahun selesai. Nyampe sini tidur gitu ya, aduh, setoran, nantilah gitu. Nah ini nggak sama dengan apa yang ini. Ya begitupun para orang tua sekalian. Jadi begitu ya, memiliki anak, mendidik anak itu juga didasari dengan niat yang baik. Kalau didik anak niatnya untuk berbakti kepada kita, ya ketika menjumpai anak tidak berbakti marah-marah. Waduh, anak ini
udah dididik, disekolahin mahal-mahal jauh-jauh, malah jadinya begini. Jadi begitu. Tapi kalau dia niat untuk Allah, bismillah, saya ingin anak yang soleh, insya Allah saya didik. Ketika anak ini belum soleh, ya terserah, itu urusan Allah. Yang penting saya sudah berusaha. Enaknya begitu. Ya, jadi semua diserahkan kepada Allah. Kalian berdakwah ini udah dibilangin, ya Allah, anak satu ini, udah serahkan sama Allah. Yang penting kita sudah ingatkan, kita sudah nasihati, kita sudah tegur. Tapi kalau mau begitu terus, ya Allah biarkan yang menghukumnya. Wah, kalau dihukum Allah tuh ngeri. Ya, langsung kontan. Ya, maka dan selamat bagi siapapun yang dihukum di dunia. Karena barang siapa yang dihukum di dunia, ya maka dia akan selamat dari hukuman di akhirat. Ma min musibatin, dari apa-apa musibah yang dialami oleh seorang yang mukmin, berbentuk apa saja, biar bentuk kekhawatiran, ketakutan, apalagi kelaparan, kesulitan, itu kalau kita sabarin, itu menjadi penggugur dosa-dosa kita. Ya. Tapi kalau nggak dikasih ujian sama Allah, dibiarin aja udah, kamu hidupnya enak ya. Yaquluna kama taqulul an'am wan naru maswal lahum. Nah, gitu ya. Udah makan serah mau hidup, mau bersenang-senang tapi nanti ada neraka yang nunggu kamu, itu malah ngeri sekali. Ya. Jadi banyak orang yang niatnya salah bukan karena Allah. Kita masih ingat hadis Rasulullah SAW yang sahih, ada 3 golongan orang yang dimasukkan ke dalam neraka di awal-awal. Itu siapa? Yang pertama qari, penghafal Quran. Yang pertama itu qari, orang yang alim, ya. Itu masuk neraka duluan itu. Ya. Ketika Allah tanya, antum ngapain ngafal Quran? Atau ngapain belajar ini menjadi orang yang alim? Oh, saya melakukan itu untukmu ya Allah. Saya belajar ngafal Quran untukmu ya Allah. Kadzabta, ente bohong ente. Ente masih berani bohong di sini. Cabut tuh bunuh-bunuhnya, lempar ke neraka. Orang ngafal Quran masuk neraka itu. Pertama itu. Yang kedua, orang yang jariun, yang pemberani, ya, sampai dia menunggang kudanya atau dia maju ke medan pertempuran sampai dia berperang di gerada paling depan sehingga dia syahid, terbunuh. Ditanya sama Allah, ente maju berani paling depan sendiri lagi, itu apa tujuannya ente gitu? Untukmu ya Allah, saya berjuang di jalanmu, memenangkan agamamu. Bohong-bohong ente, bohong ini dah, masuk neraka. Mujahid masuk neraka. Coba. Yang ketiga, orang yang dermawan. Oh, bangun masjid, bangun pesantren, ngasih orang yatim banyak makanan, sedekah Jumat dia nggak pernah absen, terus kasih terus. Ditanya sama Allah, ente ngeluarin harta banyak itu di dunia itu untuk apa? Untuk engkau ya Allah. Saya bangun masjid untuk beribadah kepada engkau, saya bangun pesantren untuk banyaknya santri yang hafal Quran. Dan ada bohong-bohong ente untuk biar dilihat orang yang dermawan aja, ente udah masuk neraka. Orang yang kaya masuk neraka. Jadi orang 3 golongan, yang pertama-tama masuk neraka itu orang yang hafal Quran, yang alim, ya, orang mujahid, yang syahid, orang wah ini pahlawan ini, ternyata nyampe akhirat nggak jadi pahlawan, jadinya apa, bakwan, ya, digoreng di neraka, ya. Terus yang satunya dermawan, sini infak, situ sedekah, situ zakat, dikeluarin semuanya. Nyampe sana sudah bukan dermawan lagi, nggak tahu apa itu, ya. Maka pentingnya jaga niat. Ya, semakin besar amal seseorang di dalam agama ini, maka resikonya juga lebih besar. Menghafal Quran, bernuntut ilmu, resikonya besar. Para dermawan yang menyumbangkan hartanya juga resikonya besar. Nah, kalau kayak gitu kita jadi diem aja lah. Diem juga resikonya besar. Itu dihidupin di dunia, sudah dihidupkan, diberikan kesempatan umur, diem doang kayak patung, ya. Itu juga dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian, kita semua ini pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kifatul majlis. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.